Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Nah, ini silahkan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Selamat dari guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk sekolah? Siapa? Ya, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ini tadi surat izinnya. Satuan aja ya. Iya. Kemarin kita telah sampai pelajaran apa? Teks berita. Masih ingat ya? Masih. Oh ya. Adelia, apakah masih ingat teks berita yang kemarin? Masih? Oh iya. Untuk apa? Agar apa? Kita mengetahui informasi yang ada di sekitar kita. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab 6 mengenai puisi. Nah, mengenai puisi. Pernahkah kalian membaca puisi? Puisi tentang apa? Ibu. Terus apa lagi? Pernahkah kalian menulis puisi? Pernah? Di kelas berapa? Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa mampu meningkatkan kreativitas menulis, kemampuan berbahasa dan rima, serta keterampilan berekspresi. Puisi itu kan berekspresi ya, mengekspresikan dari perasaan penyair atau penulis diekspresi melalui karyanya yang disebut puisi. Nah, sekarang kita masuk dengan pengertian puisi. Ada yang tahu? Silahkan bukunya dibuka. Halaman bab 2 itu puisi. Ayo. Sudah? Ayo, siapa yang berani? Apa itu puisi? Pengertian dari puisi. Tunjuk tangan. Yuk. Ya. Puisi adalah karya sastra yang sering kita dengar atau baca. Ya. Tepatnya itu bukan seperti itu ya. Karya sastra puisi, karya seni yang disajikan dalam bahasa yang indah dan memikat. Bahasanya itu indah dan memikat, memiliki diksi. Ya, memiliki diksi, biasanya menggunakan majas. Terus apa lagi? Menggunakan, ya itu termasuk majas. Menggunakan diksi kata yang indah. Diksi kata yang indah itu seperti apa? Pemilihan kata. Nah, tujuan puisi itu apa? Untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, atau gagasan penyair yang kemudian disajikan dalam berbagai
Tentang itu mengungkapkan, meluapkan perasaan penyair atau penulis, ya, atau yang menciptakan puisi. Nah, kata-kata yang sering kita lihat dalam puisi itu apa yang sering kita dengar? Ayo, ada apa? Ya, karya. Karya itu apa? Hasil sastra, hasil yang ditulis tadi, itu namanya karya. Nah, puisi itu ragam sastra yang bahasanya indah, mempunyai rima, mempunyai apa? Ayat, dan disusun oleh larik dan bait. Lah, larik itu apa? Baris dalam puisi. Bait, satu kesatuan dari beberapa baris puisi. Penyair itu apa tadi? Saya sudah sebutkan. Oh ya, orang yang menulis puisi itu namanya penyair. Nah, siapa yang berani maju ke depan untuk membaca puisi? Ayo, tunjuk tangan. Kamu berani? Puisi itu ketika membaca itu harus ada ekspresinya. Seperti kita lihat pada halaman 26, bisa dilihat. Nah, puisi yang berjudul apa itu? Dari catatan seorang demonstran, karya Taufik Ismail. Membaca puisi itu tidak boleh tergesa-gesa, dihayati, dirasakan. Ketika luapan ekspresinya itu harus tajam. Ketika sedih ya, ekspresinya itu harus sedih. Jangan ketika tulisannya sedih, kita membaca dengan cengengeh. Itu enggak sinkron. Ayo, siapa yang berani maju ke depan membaca puisi? Ya, silahkan maju ke depan. Gak apa-apa. Silahkan maju ke depan. Gak apa-apa. Oh ya, ya enggak apa-apa. Ya, silahkan dibaca. Gak usah malu ya. Ini temanmu sendiri. Ya, dibaca dengan ekspresi yang bagus ya. Karena apa? Puisi itu bahasanya itu harus menarik. Banyak bahasa kiasan. Ya. Ibu, pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya membaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku pikir. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku bersilap, dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi, lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia ubah dengan penawar dan semangat. Bila aku mencapai kejayaan, dia kata, bersyukurlah pada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata kamu mengalir di pipimu. Begitu kuatnya dirimu. Ibu, aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon padamu. Sejahterakanlah dia selamanya.
Oke, aplaus untuk teman kalian. Nah, saya ingatkan ya, ketika membaca puisi dan itu ada nama pengarangnya, silahkan dibaca judulnya, kemudian pengarangnya baru membaca puisi. Good job, bagus jadi ya ekspresinya ya. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, puisi juga memiliki apa? Unsur fisik puisi. Ayo, ada yang tahu unsur fisik puisi? Ya, diksi. Apa? Diksi itu tadi sudah saya sebutkan. Pilihan kata. Pilihan katanya itu yang tepat. Juga berhubungan dengan makna konotatif dan denotatif. Kemudian pengimajinasian, susunan katanya itu berasal dari imajinasi, perasaan dan dituangkan ke dalam bentuk puisi. Seperti tadi teman kalian membaca puisi itu kan luapan dari Khalil Anwar, iya. Oh, itu tadi puisi karya Khalil Anwar. Itu adalah luapan dari seorang anak kepada ibunya. Bentuk dari kasih sayangnya, ya. Terharu atas kasih sayang yang diberikan oleh ibu. Katanya konkret. Kata yang digunakan penyair untuk menghasilkan gambaran. Gambarannya itu ketika kita membaca puisi itu yang mendengar bisa membayangkan. Maknanya konkret. Bahasanya figuratif atau kiasannya banyak makna. Bisa dengan menciptakan perumpamaan ataupun gaya bahasa. Itu unsur fisik dari puisi. Kemudian apalagi? Tipografi itu apa? Bentuk visual. Untuk memberi makna tambahan agar pendengar lebih jelas ketika seseorang membaca puisi, yang mendengarkan ataupun yang membaca sendiri itu memiliki apa? Visual imajinasi yang jelas. Oh, gambarannya seperti ini. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Kemudian ada unsur batin puisi. Apa saja? Ada tema, ada kemudian nada, amanat. Nah, yang terakhir ini amanat. Kalian tahu apa itu amanat? Amanat yang tersirat dalam puisi. Apa? Pesan-pesan moral yang disampaikan penyair kepada pembaca maupun pendengar. Ya, itu ada pesan moralnya. Seperti tadi puisi yang dibacakan teman kalian itu pun ada pesan moralnya. Apa pesan moralnya? Ayo, siapa yang tahu? Apa pesan moralnya? Ayo, siapa yang berani? Nah, puisi tadi kan menggambarkan apa? Kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Karena dia mengetahui perjuangan seorang ibu. Setelah melalui beberapa waktu bersama orang tua, terutama bersama ibu, kita mengetahui keluh kesahnya
seorang ibu itu seperti apa? Perjuangan seorang ibu itu seperti seperti apa? Nah, itu dituangkan dalam bentuk puisi. Puisi itu harus bertema, persoalannya itu juga harus jelas. Temanya harus jelas, mengangkat tema pendidikan ataupun mengangkat tema kemiskinan di daerah. Kalian pernah tidak membuat puisi? Pernah. Tentunya itu adalah dari dalam perasaan dan pikiran kalian yang kalian tuangkan dalam bentuk karya sastra yang berupa puisi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Apa tadi? Puisi, pengertian puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang menarik, banyak kiasan, ya kan? Tertuang dalam bentuk karya sastra, berawal dari imajinasi penyair ataupun pengarang. Kemudian apalagi tadi? Unsur, ya. Tujuan, juga memiliki tujuan. Tujuannya apa? Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan dituangkan dalam bentuk sastra. Nah, unsur-unsur batin puisi ini sangat penting ya, unsur fisik maupun unsur batin. Keduanya saling berkaitan. Agar apa? Puisi yang kita sajikan itu dapat memikat dengan bahasa-bahasa kiasan ataupun bahasa bermajas. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai majas-majas puisi. Apakah sudah jelas? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Oke. Di pertemuan mendatang kita akan mengupas lebih dalam lagi mengenai puisi. Ya, yaitu dengan adanya majas dan kiasan. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi mengenai majas dan kiasan. Oke. Sampai di sini. Cukup sekian ya anak-anak sekalian. Besok jangan lupa kita teruskan pelajarannya. Di jam terakhir membawa satu karya puisi. Ya, kita cari di internet juga bisa. Kalian membuat sendiri juga bisa. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.